Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari DKI 4A dengan anggota saya sendiri, Zahra Meida Awalia. Di sebelah saya ada Ayu Sari, dan di sebelah Ayu Sari ada Suci, dan di belakang Suci ada Sastri Zaleria, dan di samping Sastri ada Dini Farah. Nah, di sini kami akan mengaplikasikan tentang pendekatan psikoanalitis. Mari ikuti terus. Assalamualaikum. Salam masuk. Masuk duduk. Sebelumnya selamat datang di tempat kami ya Mbak. Saya di sini Fatimah selaku konselor di sini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Julia. Saya sekarang 25 tahun. Pekerjaan saya sebagai baby sister. Maaf sebelumnya kesini dengan siapa ya Mbak? Saya kesini perginya sendiri. Sendiri. Nah, sebelum kesini ada yang memberitahu tempat ini atau bagaimana? Saya tahu tempat ini dari teman saya. Oh dari teman ya. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah. Berarti ini yang pertama kali ya Mbak? Iya. Jadi Mbak sudah tahu belum sih apa konseling itu? Nah, jadi sedikit saya jelaskan ya Mbak ya. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang konselor pada klien. Nah, jadi konselor itu saya dan klien itu adalah Mbak gitu kan. Nah, apakah Mbak sudah bisa dipahami? Bisa. Saya jelaskan ya Mbak ya. Jadi di dalam proses konseling itu terdapat beberapa macam asas. Ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti di sini Mbak Julian itu tidak perlu khawatir lagi untuk menceritakan semuanya, karena insya Allah bisa dijaga kerahasiaannya saya, Mbak, dan Allah hanya yang tahu. Selanjutnya yaitu adalah yang kedua ada asas sukarelaan. Nah, di mana jadi di sini Mbak Julia datang ke sini itu dengan keinginan sendiri atau bagaimana Mbak? Iya, saya kesini atas keinginan saya sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi berarti di sini nanti dalam proses bisa berjalan lebih baik, gitu kan, lancar, dan Mbak Julia juga tidak ada keterpaksaan gitu kan untuk menceritakan permasalahannya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbatasan. Nah, jadi nanti di sini tujuannya untuk Mbak menceritakan permasalahannya ya nanti makin Mbak Julian terbuka gitu kan. Nanti dalam proses konseling Mbak Julian dapat lebih lancar dan enak ya untuk menceritakan permasalahannya gitu. Oh ya, tapi sebelumnya nanti saya minta maaf sebelumnya kepada Mbak Julian karena di sini kita dibatasi oleh waktu yaitu 5 menit ya Mbak ya. Mungkin cukup. Insya Allah Cukup ya, alhamdulillah. Nanti sekiranya ada yang pengen ditanyain lagi gitu kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi tadi kan Mbak Julian sudah tahu ya apa itu asas-asas konseling, proses konseling. Nah terus kita harus saling terbuka gitu agar proses konseling nanti bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Mungkin bisa dimulai sekarang proses konselingnya. Mbak Julian bisa menceritakan permasalahannya kepada saya. Saya akhir-akhir ini sedang trauma. Oh, jadi Mbak Julian lagi trauma gitu. Kalau boleh tahu, sebelum kita memulai, Mbak Julian bisa atur posisi Mbak Julian yang nyaman gitu kan, agar nanti proses konselingnya juga Mbak menceritakannya itu nyaman gitu. Sekarang udah nyaman? Udah nyaman. Oh, jadi Mbak Julian trauma ya? Kalau boleh tahu Mbak Julian trauma karena apa ya? Saya trauma gara-gara putus cinta. Percintaan saya kandas gara-gara terhalang oleh restu orang tua. Jadi terhalang restu orang tua. Iya. Oh, jadi terhalang restu orang tua. Kalau boleh tahu itu permasalahannya apa ya? Karena pekerjaan saya cuma sebagai babysitter dan pacar saya itu PNS, orang tuanya tidak merestui dengan kami. Oh, jadi ini kandas di tengah jalan atau ditinggal nikah atau seperti apa? Kandas di tengah jalan. Sebenarnya saya juga merasa malu karena perbedaan derajat dari masing-masing keluarga. Dia berasal dari keluarga yang berada, sedangkan saya sendiri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kalau boleh tahu
pekerjaan Mbak sama pekerjaan mantannya itu berbeda jauh atau bagaimana? Sangat berbeda jauh. Saya sendiri pekerjaannya sebagai babysitter, sedangkan dia pegawai negeri. Ya, jadi makanya orang tuanya tidak bersetuju dengan kami. Gara-gara masalah itu pekerjaan saya terganggu dan saya hampir dipecat. Saya sering sedih, menangis, sampai anak bos saya nggak saya. Jadi selama ini Mbak Julia cukup sabar ya dalam menghadapi dari pihak keluarga laki-laki maupun dari laki-laki tersebut sehingga Mbak Julia memutuskan untuk mengakhiri hubungan Mbak Julia, apalagi udah tidak diresmikan gitu, daripada Mbak Julia kehilangan pekerjaan Mbak Julia. Nah, jadi ada beberapa macam yang harus Mbak Julian lakukan. Yang pertama itu merubah pola pikir dahulu gitu, merubah pola pikir Mbak Julia. Terus yang kedua, Mbak Julian harus bisa merubah mindset Mbak Julian seperti itu. Yang ketiga, Mbak Julian juga harus mengubah cara pandang Mbak Julia bagaimana. Dan jadi Mbak Julian harus tahu bahwasannya masih banyak lagi yang lebih baik gitu dari pasangan Mbak Julian yang sebelumnya. Jadi Mbak Julian jangan takut gitu kan untuk setelah kehilangan ini tidak mendapatkan yang terbaik. Justru Mbak Julian kedepannya bakal mendapatkan yang lebih baik. Setelah membicarakan masalah ini dengan bukan keluar, perasaan saya jadi lebih lega dan lebih tenang. Alhamdulillah Mbak Julian mungkin setelah menceritakan permasalahannya tadi, Mbak Julian sedikit tenang, nyaman gitu kan, dan plong apa yang ada di pikiran Mbak Julian. Mungkin setelah ini kita dapat melakukan pertemuan selanjutnya, bisa. Alhamdulillah bisa ya, nanti kita atur lagi jadwalnya bagaimana Mbak Julian. Mungkin cukup Sudah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. ya, sama-sama Mbak, semoga Mbak juga senang dan karena sudah menceritakan masalahnya dan sedikit lega gitu kan. Saya ucapkan terima kasih kembali. Mungkin terima kasih ya, sama-sama. Mari Mbak Julia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next